Sistem pendingin tubuh manusia, permasalahan dan penanganan dalam menghadapi penyakit. Salam sejahtera semuanya. Tahukah Anda bahwa rahasia kesehatan adalah menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat? Dan saya akan membahas salah satu faktor utama menjaga agar tubuh tetap sehat. Apa itu? Sebenarnya, menjaga dan mempertahankan kesehatan tubuh sangatlah tergantung pada apa yang dihasilkan metabolisme untuk memenuhi kebutuhan tubuh seseorang. Dan metabolisme memerlukan energi untuk menghasilkan bahan tersebut. Tetapi, tidak semua energi yang ada dipergunakan metabolisme. Sehingga rutinitas metabolisme dalam tubuh mengakibatkan penumpukan energi dan terjadi panas. Semakin meningkat aktivitas metabolisme, semakin cepat panas meningkat dalam tubuh. Dan panas ini harus segera dikeluarkan dari tubuh agar tetap pada zona termonetral, suhu normal, dengan mentransfer ke media lain dan membuangnya. Yaitu sistem pendingin tubuh. Di dalam tubuh terdapat air sekitar 47-75% dan 90% diantaranya berada di plasma darah. Sedangkan volume udara dalam tubuh tidak diketahui secara pasti. Keduanya merupakan unsur utama metabolisme dan sistem pendingin atau penghantar panas. Sistem pendingin tubuh manusia yang dibahas di termoregulasi manusia adalah pengaturan fisiologis suhu tubuh. Maksudnya, bagaimana tubuh mengadaptasi terhadap suhu lingkungan untuk menghilangkan panasnya. Dalam termoregulasi manusia, ada 4 cara untuk menghilangkan panas, yaitu: pertama, panas suhu tubuh keluar melalui penguapan maupun keringat. Kedua, konduksi, yaitu konduktivitas termal atau perpindahan panas melalui kontak langsung pada objek atau dari udara yang mengelilingi tubuh. Ketiga, radiasi, yaitu emisivitas kulit atau penguapan energi panas dari permukaan tubuh dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Keempat, konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran udara atau air di sekitarnya. Yang lain memakai istilah pendingin tubuh, sebagai perawatan yang digunakan untuk membantu bayi baru lahir yang mungkin mengalami kekurangan oksigen selama persalinan. Atau sebagai alat pelindung diri atau pakaian khusus untuk mendinginkan tubuh. Padahal istilah sistem pendingin telah dibahas lebih jauh pada mesin. Dikenal sebagai pendinginan pembakaran internal mesin atau sistem pendingin mesin. Suhu normal pada mesin berbeda-beda sesuai dengan tipe dan buatan mesin, yaitu sekitar 50 hingga 110 derajat Celcius atau 122 hingga 230 derajat Fahrenheit. Sedangkan zona termonetral tubuh manusia adalah 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius atau 97,7 hingga 99,5 derajat Fahrenheit sehingga sistem lain dapat bekerja dengan stabil. Sistem pendingin atau penukar panas atau penghantar panas tubuh manusia adalah sistem pendingin udara, dan sistem pendingin air pada tubuh manusia. Baiklah, sekarang kita bahas tentang sistem pendingin udara pada tubuh manusia terlebih dahulu. Sebenarnya sistem pernapasan merupakan sistem utama pendingin udara pada tubuh manusia melalui hidung dan mulut sebagai ventilasinya. Udara masuk dengan membawa oksigen, suhu sekitarnya, bahan kimia, mikroorganisme dan benda mikroskopis lainnya. Kemudian dikeluarkan dengan membawa panas, karbon dioksida dan benda mikroskopis lainnya. Panas udara yang dikeluarkan akan lebih panas daripada yang masuk, tergantung pada aktivitas metabolisme paru-paru. Di lain pihak, atmosfer dan benda di sekitarnya bisa menjadi pendingin bila suhu panas tubuh lebih tinggi. Atau sebagai pemanas bila suhu panas tubuh lebih rendah melalui kulit yang berdampak langsung pada sistem pendingin tubuh. Selanjutnya, sistem pendingin lain yaitu
Sistem pendingin air pada tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, air berfungsi sebagai bahan metabolisme, pengangkut hasil metabolisme, dan penghantar panas akibat aktivitas metabolisme melalui saraf dan pembuluh. Air masuk melalui sistem pencernaan dan akan terus mengikuti dan berganti selama rutinitas metabolisme terjadi. Energi panas yang tidak berguna pada metabolisme diserap atau ditransfer ke air dan dibuang sebagai ekskresi, yaitu bahan yang tidak dapat digunakan lagi, seperti ekskresi ginjal. Air dibawa menuju kandung kemih dan dibuang melalui uretra atau saluran kencing. Ekskresi pencernaan. Air dibawa bersamaan dengan sisa metabolisme lain menuju poros usus atau rektum dan dibuang melalui anus. Bila terjadi ketidakstabilan suhu panas yang berlebihan pada proses ini, maka air akan lebih banyak terbuang sebagai mencret. Ekskresi jantung. Pengembalian air kembali ke paru-paru dan sebagian terbuang melalui pembuluh pada ekskresi kulit. Ekskresi paru-paru atau sistem pernafasan. Air dikembalikan ke sistem pencernaan dan juga dibuang bersamaan dengan udara yang keluar dari mulut dan hidung. Baiklah, sekarang kita bahas tentang gangguan sistem pendingin tubuh dan cara mengatasinya. Ada 3 gangguan utama yang terjadi pada sistem pendingin tubuh, yaitu luka, kedinginan, dan kepanasan. Pertama, yang disebabkan karena luka. Luka merupakan kerusakan struktur atau fungsi tubuh, terutama pada saraf dan pembuluh. Kerusakan ini akan memutus jalur air sehingga air akan turut keluar dari luka tersebut. Klep tidak sepenuhnya dapat mengatasi tekanan yang ada hingga metabolisme menghasilkan bahan untuk memperbaiki maupun menutupi dan membentuk jalur lain. Dan perawatan dilakukan dengan pemeriksaan, jenis, penyebab dan lokasi, pembersihan, dan penutupan luka hingga pembedahan maupun terapi. Ada yang dibiarkan karena dapat sembuh dengan sendirinya tanpa harus ada tindakan lebih lanjut, seperti lecet ringan, dan luka ringan lainnya. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah, asupan air hanya boleh diberikan dan dikontrol sebatas kebutuhan tubuh, dikurangi atau bahkan puasa sementara waktu tertentu. Pada luka terbuka jangan terkena air. Hal ini dilakukan selama proses penyembuhan. Jika tidak, luka akan menjadi basah sehingga memperlambat penyembuhan atau membuat infeksi semakin parah. Yang kedua, disebabkan karena kedinginan. Kedinginan merupakan ketidakmampuan menghasilkan metabolisme energi panas lagi, dengan cepat dan mencukupi untuk mengatasi penurunan panas suhu tubuh dari zona termonetral. Hal ini disebabkan oleh dingin yang ekstrem suhu atmosfer di luar tubuh, reaksi kimia, kesalahan dosis obat, keracunan alkohol misalnya, gula darah rendah, perubahan atau rendahnya kadar hormon, kekurangan nutrisi, dehidrasi akibat kegiatan ekstrim, anoreksia, diet berlebihan. Reaksi atau dehidrasi akibat aktivitas ekstrim, anoreksia atau pola makan berlebihan, reaksi emosional seperti ketakutan atau kecemasan. Usia lanjut, terganggunya fisiologis tubuh dalam menjaga suhu tubuh dan sebagainya. Ketika suhu tubuh mencapai 36,5 hingga 35,5 derajat Celcius atau 97,7 hingga 95,9 derajat Fahrenheit, tubuh mulai merasa dingin dan mengganggu sistem pernapasan yang dapat membuat bersin dan flu. Di bawah 35,5 derajat Celcius atau 95,9 derajat Fahrenheit, mekanisme kompensasi fisiologis tubuh mulai gagal untuk menjaga suhu tubuh semakin menggigil. Hingga bisa terjadi amnesia, hiporefleks, hipoventilasi, penurunan kesadaran dan detak jantung semakin melemah. Hingga kematian sebagai akibat pembekuan sirkulasi sistem pendingin tubuh. Penumpukan dan kelebihan energi panas yang biasanya terbuang pada saat tubuh kedinginan menjadi alat pemanas utama yang dibawa air ke seluruh tubuh. Di sini, sistem pendingin air berfungsi sebagai penghantar panas, dan metabolisme energi panas yang lebih banyak sangat dibutuhkan.
Keterbatasan metabolisme menghasilkan energi panas harus dibantu dengan pemanas tambahan. Seperti jauhi lokasi dingin, mematikan pendingin ruangan, menghidupkan pemanas ruangan. Memakai pelindung tubuh yang tebal, mandi dengan air hangat, serta minum air hangat atau yang dapat menghangatkan tubuh. Untuk mengatasi masalah dingin di daerah yang jauh dari jantung, kita juga bisa merendam kaki dan tangan dengan air hangat. Sementara perawatan kedinginan yang diakibatkan oleh keracunan atau reaksi kimia, faktor fungsi tubuh maupun usia harus diatasi secara medis. Yang ketiga, disebabkan karena kepanasan. Tubuh panas merupakan kondisi peningkatan panas tubuh akibat metabolisme yang lebih aktif. Tetapi tidak diimbangi dengan pendinginan yang memadai dan melebihi kemampuan tubuh untuk menghilangkan panas. Tubuh panas terjadi karena ada yang memicu peningkatan metabolisme, seperti serangan patogen parasit, seperti virus dan bakteri. Keracunan atau reaksi kimia. Ketakutan, kekurangan oksigen, kekurangan air, ketidakstabilan suhu udara yang ekstrem tinggi, olahraga atau gerak tubuh yang berlebihan, dan lainnya. Pada suhu 37,5 hingga 38 derajat Celcius atau 99,5 hingga 100,4 derajat Fahrenheit, mulai terjadi demam ringan atau badan terasa panas. Di atas 38 hingga 42 derajat Celcius atau 100,4 hingga 107,6 derajat Fahrenheit memasuki demam tinggi atau hyperdermia. Mulai terasa panas, berkeringat, malas makan dan minum, kurang gairah, cenderung ngantuk, muntah, menggigil, leher kaku, mata sensitif terhadap cahaya, terganggunya sistem pernafasan, tidak konsentrasi, kulit bercak merah, dehidrasi, halusinasi, kejang, hingga pecahnya pembuluh darah. Saat suhu badan mencapai 40 hingga 42 derajat Celcius atau 104 hingga 107,6 derajat Fahrenheit, dapat menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Jadi penumpukan panas harus segera dibuang agar metabolisme tetap dapat kerja dengan baik. Hal ini dapat diatasi dengan lebih banyak menghirup udara segar dan minum air. Meskipun sama pentingnya dengan udara, air memiliki jumlah yang lebih banyak sebagai pendingin tubuh manusia. Maksudnya, minumlah air yang lebih banyak atau bila perlu dipaksakan, haruslah dilakukan secara rutin untuk mengimbangi penumpukan panas yang juga terus terjadi. Selain itu, makanlah buah dan sayuran yang menyegarkan tubuh. Hindari tempat yang tertutup, jauhi ruang bersuhu tinggi, mandi air hangat, tempelkan kain basah sebagai kompres, serta beristirahat yang cukup. Pergantian air pada sistem pendingin tubuh manusia dapat dilakukan dengan lebih banyak minum air dan atau melalui sistem penginfus. Baiklah, mari kita lihat sistem penginfusan. Infus merupakan memasukkan suatu cairan ke dalam tubuh melalui jalur intravena atau pembuluh balik dengan kecepatan konstan dan terus-menerus selama periode waktu yang diinginkan. Infus diberikan bila kondisi tubuh terlalu lemah, tidak sadar diri, gangguan pencernaan, gagal ginjal, gagal hati, pendarahan, akan menjalankan operasi, dehidrasi berat, butuh penyerapan lebih cepat akan nutrisi, elektrolit dan obat-obatan. Selanjutnya, melalui air atau minum air. Minum lebih banyak air adalah pendinginan tubuh yang paling efektif ketika panas meningkat dalam tubuh di atas zona termoneutral. Air akan terlebih dahulu mendinginkan sistem utama metabolisme seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem pernafasan. Untuk menghasilkan bahan secara maksimal untuk metabolisme lain menghasilkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Dan air juga menghantar panas hingga ke sistem ekskresi terakhir. Saat suhu badan semakin meningkat, maka air hangatlah yang sangat baik untuk dikonsumsi agar tidak langsung terjadi kontradiksi suhu dalam tubuh, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan suhu dan mengganggu sistem lain sehingga dapat membahayakan tubuh atau memperparah penyakit yang diderita.
Air minum hangat yang cocok untuk penderita demam agar tidak terjadi kontradiksi suhu adalah 37 hingga 42 derajat Celcius atau 98,6 hingga 107,6 derajat Fahrenheit. Diawali meminum air terhangat sebanyak mungkin. Dan jangan minum yang terlalu panas yang dapat mengganggu mulutmu. Bila perlu dipaksakan, karena umumnya penderita akan malas meminumnya karena merasakan ketidakcocokan rasa di mulut. Biasanya terasa tidak enak. Dan air dapat dicampur dengan sedikit gula dan garam atau oralit ringan untuk menghindari kesulitan proses minum. Minumlah 500 hingga 1000 ml terlebih dahulu. Selanjutnya dikontrol dan rutin dikonsumsi sebanyak 100 hingga 200 ml setiap 15 hingga 30 menit. Terjadinya pergantian air dalam tubuh dapat diketahui dengan adanya peningkatan buang air kecil dan keringat dingin. Tapi ini belum dikatakan bahwa air telah terganti dengan baik hingga keluar keringat hangat. Lakukan terus hingga perasaan dan badan terasa lebih segar, di mana fungsi otak mulai kembali bekerja dengan baik. Biasanya setelah 2 atau 3 kali ganti baju yang basah karena keringat. Dan pengurangan kegiatan dan jumlah minum air pun dapat dilakukan dengan tetap mengecek suhu panas badan. Begitu ada tanda suhu meningkat kembali dan perasaan tiba-tiba turun, maka dilakukan rutinitas minum air hangat kembali. Semakin cepat pergantian air akan membuat semakin cepat juga penurunan panas tubuh. Hal ini akan membuat metabolisme kembali bekerja dengan stabil dan maksimal, terutama dalam menghasilkan kekebalan. Jika terjadi kesulitan berkeringat walaupun kita telah minum banyak air, itu berarti limbah air tersumbat ke kelenjar keringat. Dan tubuh terasa dingin dan menggigil tetapi panas tubuh tetap tinggi. Hal ini harus segera diatasi dengan mandi dengan atau berendam di air hangat. Keuntungan lain, peningkatan pembuangan panas melalui sistem pendingin air tubuh manusia juga membantu mempercepat ekskresi lainnya. Karena air yang tidak diperlukan atau kelebihan air akan keluar membawa limbah mikro atau bahan yang tidak dibutuhkan lagi. Seperti kelebihan nutrisi, racun, karbon dioksida, sel-sel mati, bakteri atau virus yang mati atau lemah. Jika tidak ada percepatan pergantian air, akan mengganggu seluruh sistem metabolisme, terutama menghasilkan zat kekebalan tubuh dan penyembuhan. Contoh gangguan lain, diare dan muntah pada sistem pencernaan, kesulitan bernafas pada sistem pernafasan, detak jantung semakin kencang pada sistem peredaran darah. Tidak stabilnya pengendalian tubuh pada sistem saraf pusat. Nah, sekarang kita akan bahas, mengenal ciri-ciri utama meningkatnya suhu panas tubuh akibat serangan penyakit atau gejala lain yang kurang diwaspadai. Pertama, menurunnya pikiran dan perasaan. Maksudnya menjadi sangat payah untuk melakukan kegiatan karena infeksi penyakit atau luka telah menyerang sistem saraf pusat. Memang pada tahap awal, kelihatan seperti perasaan lelah, bosan atau malas. Ketahuilah, pikiran dan perasaan adalah kunci untuk tubuh dan pikiran yang sehat. Jadi kita harus tetap semangat hidup dengan pemikiran positif. Kedua, udara hangat keluar dari sistem pernafasan. Telah terjadi gangguan kesehatan yang memengaruhi sistem pendingin tubuh manusia ketika udara yang keluar dari hidung atau mulut terasa lebih hangat daripada saat tubuh dalam kondisi normal dan sehat yang bukan disebabkan adanya aktivitas kerja atau berolahraga. Sederhananya, udara yang lebih hangat ini dapat dirasakan dengan mendekatkan tangan ke depan lubang hidung atau mulut. Ini sering dianggap normal, terutama ketika suhu di sekitarnya lebih rendah dari panas tubuh. Dan sekarang yang ketiga, yaitu berkeringat dingin. Seperti yang kita ketahui bahwa berkeringat merupakan proses ekskresi air, baik karena kelebihan air ataupun terjadi gangguan pada kesehatan tubuh. Berkeringat karena lebih aktif melakukan kegiatan, berolahraga ataupun ketakutan merupakan gangguan kesehatan paling umum.
dan biasanya dapat segera diatasi dengan mudah bila keringat dingin keluar sedikit dan segera disusul oleh keringat hangat. Tetapi bila tubuh mengeluarkan keringat dingin lebih banyak atau lebih lama, ini menandakan telah terjadi perlawanan terhadap penyakit atau gangguan lain. Hal ini disebabkan oleh 1. Tubuh masih kekurangan air sehingga keringat yang keluar hanya sebatas air yang ada di kelenjar tubuh sebelumnya. Dan 2. Telah terjadi gangguan pada sistem ekskresi kulit sehingga air sulit langsung keluar atau menguap. Sering dianggap wajar bila berada pada suhu atmosfer sekitarnya lebih rendah dari panas tubuh. Ingat, ini proses keluarnya keringat, bukan keringat yang telah menjadi dingin. Nah, itulah 3 ciri-ciri utama terganggunya kesehatan tubuh yang perlu diketahui sejak dini. Kita dapat mengetahui apa penyebabnya bila tubuh luka, dan saran medis harus diikutin. Tetapi bila itu gejala penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen parasit, segeralah perbanyak minum air hingga keluar keringat hangat. Dan bila kesulitan mengeluarkan keringat hangat meskipun telah meminum banyak air hangat, bantulah dengan mandi atau berendam di air hangat. Untuk selanjutnya, kita harus mengetahui nutrisi yang dibutuhkan saat panas badan naik. Yang paling harus diingat adalah peningkatan laju metabolisme meningkatkan kebutuhan air untuk penghantar panas, maka harus mengontrol konsumsi air. Kebutuhan utama lainnya adalah 1. Karbohidrat dan natrium, untuk pembentukan energi dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Terdapat pada nasi, ubi, kentang, oatmeal, pisang, kurma, oralit, madu, daging olahan, keju, tepung terigu, roti, mie instan, dan lainnya. 2. Antioksidan dan vitamin C untuk menghambat atau menghentikan oksidasi untuk menghasilkan sel radikal bebas yang dapat merusak sel organisme yaitu DNA dan struktur sel penting lainnya. Dan juga untuk memicu pembentukan trombosit atau trombosit darah baru. Terdapat pada bunga rosella, jambu biji, jeruk, cabai merah, paprika, kangkung, brokoli, pepaya, stroberi, bunga kol, coklat hitam, kemiri, kubis merah, kacang, bayam, dan lainnya. 3. Kalium, sebagai penyeimbang cairan dalam tubuh dan mengendalikan tekanan darah oleh jantung. Terdapat pada pisang, kentang, kacang, kurma, yogurt, alpukat, ikan, dan lainnya. 4. Antibiotik, yaitu mencegah perkembangan infeksi yang disebabkan oleh virus. Terdapat pada bunga rosella, kulit manggis, mahkota dewa, madu, bawang putih, jahe, cengkeh, dan lainnya. 5. Antibodi, yaitu untuk kekebalan pembasmi virus dan racun. Terdapat pada pepaya, kacang-kacangan, lidah buaya, kunyit, golden seal, bawang putih, daun zaitun, teh minyak oregano, echinacea, dan lainnya. Demikianlah, saya harap pengenalan sistem pendingin tubuh manusia ini dapat menjadi input dalam membasmi penyakit, terutama yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen parasit, bakteri dan virus, yang menyebabkan demam, dan nantikan bagian keduanya. Terima kasih atas semua kontribusi dan ilustrasi yang melengkapi video pertama saya ini. Dan terima kasih juga, Anda telah menonton video ini.